Assalamualaikum, Shalom. Di sini saya Joshua Agung Sangkat dengan NIM 137 dari 26 GMB akan membuat tutorial terkait interpretasi sumur log menggunakan Petrel ataupun cara menggunakan Petrel sendiri. Pertama, kita tekan file, terus kita bikin new project. Kemudian setelah new projectnya loading, kita tekan yang bagian strategi API di sini, terus kita tekan new well. Nah, di sini akan diarahkan untuk menentukan koordinat reference system. Kita tekan SRX-CRS. Terus karena data yang kita gunakan itu secara di Jawa Tengah, jadi kita pakai QGIS 1948 atau bisa kita klik 48S. Nah, di sini kita klik sekali saja langsung, terus langsung oke. Kemudian di sini ada the new well. Kemudian kita gunakan data head dan last dari data yang sudah ada. Di sini yang saya gunakan itu merupakan data S1 dan untuk data X, Y, dan MSRD sudah ada di sini. Kalau kita copy saja untuk sini tulis X koordinat, tapi nanti ini terbalik ya, nanti kita masukkan di pattern itu di bagian Y. Kemudian untuk X sendiri, kembali lagi kita copy saja. Dan untuk elevation from MSL kita pakai yang ini. Kemudian jangan lupa catat convert dialog untuk project manage. Setelah terisi semua, langsung oke kan aja. Nah, sini sudah ada muncul wells di bagian input. Nah, oh ya tadi saya lupa ya, kita ketinggian nama sesuai dengan well-nya S01. Oke, oke. Kemudian kita klik kanan lagi, import on selection. Kita masukkan data lasnya sesuai dengan kodenya tadi S01. Klik dua kali langsung oke for all di bagian yang ini. Nah, setelah kita dari import, kita bisa dengan yang bagian ini, new well section window. Langsung klik saja. Ini langsung oke kan aja. Nah, sini masih kosong kan? Ya, bisa kita centang di bagian S01, jika bagian global logs akan muncul seperti ini bentuknya. Agar dia terlihat rapi, kita bisa atur di bagian yang ini, template settings. Kita klik saja langsung. Nah, kita centang saja eh, log-log yang kita pakai saja. Jadi yang nggak dipakai bisa kita uncheck bagian fasil design by ini semua. Nah, terus yang ini kita kelompokkan juga sesuai jenis-jenis lognya. Maaf, si SP ini. Cara gesernya itu bisa kita klik terus langsung kita geser aja ke atas. Nah, di sini bersama dengan log BR. Kemudian log resistivity itu LLS bersama LED. Dan seperti ini bisa dikeluarkan ke bawah saja, mematikan. Kemudian untuk track yang kosong itu bisa kita matikan. Kemudian untuk era HOB juga bisa kita masukkan bersama NPy. NPy kita bisa. Kemudian kita masukkan nilai-nilai batasannya terkait si log masing-masing logger ini secara umum batasannya itu 0 sampai 150. Kemudian untuk tirasinya normal, stylenya sendiri itu kita klik bagian ini, terus selected color dia warna hijau. Kemudian untuk si kali ini kita biarkan saja. Tuh, log SP sendiri
bagian limitnya itu sekitaran -40 sampai dengan 20. Dan untuk directionnya normal, kita bisa beri warna biru umumnya. Kemudian untuk di bagian resistivity itu, untuk relasi nilai limitnya itu dari 0,2 sampai 400. Terus warnanya bisa kita bikin warna yang lumayan cerah seperti warna yang atau warna pink, warna pink aja. Dan untuk LED juga nilai limitnya sama karena memang mirip-mirip dengan si RLS. Terus kita kira-kira bisa bikin warna jingga saja. Kemudian untuk si NPy ini di bagian log ini yang nilai yang terbaik itu cuma di bagian NPy saja. Jadi kita bikin directnya itu ke arah reverse. Kemudian untuk nilai limitnya itu dari 0 sampai 0,6. Untuk stylenya itu bisa kita berikan sekitarnya warna merah. Untuk si RHOB ini limitnya dari 1,7 hingga 2,7. Nah, untuk direksinya itu tetap normal karena yang reverse itu cuma di bagian NPy. Kita bisa berikan warna biru tua mirip seperti SP tadi. Dan di bagian DT ini nilainya itu nilai minimumnya sebesar 40 itu saja. Kemudian untuk stylenya itu mungkin bisa kita berikan warna hijau mirip-mirip PR tadi. Karena di sini sudah selesai ya, langsung kita playkan saja. Jadi bentuknya itu kira-kira mirip seperti ini. Kemudian yang kita lakukan itu eh, mungkin ini bisa kita geser agar dapat melihat data pasien yang digunakan. Sip. Kemudian kita bisa berikan warna pada bagian crossover di antara NP dan RHOB. Caranya itu kembali lagi ke bagian si template settings. Kemudian di bagian NP, RHOB, dan DT ini kita pilih curve filling-nya. Nah, kita pilih yang pertama kita tekanin dulu new curve filling. Nah, kita pilih yang fill edge. Di bagian sini kita pilih curve sampai curve. Karena ini perpotongan antara NP dan RHOB bisa kita pilih NPy itu RHOB. Terus langsung kita apply aja. Nah, sini bisa kita lihat. Oh maaf, sepertinya terbalik ya. Seharusnya RHOB to NPy. Oke. Jika kita zoom bisa kita lihat jadi perpotongan-perpotongannya ada warna-warna kuning. Nah, di warna kuning ini akan menandakan nanti adanya fluida. Seperti di sini. Kemudian kita lanjut untuk menentukan si jenis litologinya itu. Nah, untuk menentukan jenis litologi kita perlu eh, menggunakan rumus Fischl. Jadi bisa kita lihat langsung saja nilai si GR ini berapa paling kecil dan berapa paling besar. Caranya klik kanan terus global settings. Kita ke statistik. Bisa kita lihat kalau paling kecil itu 13 dan paling besar itu 171. Kemudian kita masukkan rumus Fischl itu.
Kalau berdasarkan data yang kita dapat ini kita pakai rumus Fisher, kemudian didapat nilai atau setelah dikonversi itu nilai jadi 0,5 sama dengan GR kurang 13,05 per 171,23 kurang 13,05. Didapat hasil akhir sebesar 92,14. Nanti kita masukkan nilainya itu seperti ini. Oh, kita terlebih dahulu kita buat dulu cut off GR. Caranya itu, maaf tadi, untuk memasukkan si kita tekan dulu global wedlock, kemudian kita klik kanan. Kita bisa insert global wedlock continuous. Nah, nanti setelah kita lebarkan lagi, dia akan muncul si lock dua-dua. Nanti angkanya tergantung apa yang muncul di halaman pemirsa. Kemudian ini bisa kita setting saja. Kita ganti namanya. Jadi cut off BR. Option saja langsung. Kemudian ini bisa kita copy as the refer lock template. Kemudian hasil kopinya itu kita paste di bagian wellock yang ada di well S01. Kita klik sekali, terus kita tekan wellock langsung. Di sini ada paste as dari lock. Kita klik sekali, oke. Kemudian kita klik ini. Nah, di sini kan dia sudah ada. Terus bisa kita langsung masukkan saja di bagian template settings. Nah, template setting itu nanti dia akan muncul sebentar. Maaf tadi untuk yang di bagian si global velocity itu jangan lupa untuk kita centang si cut off gear-nya agar muncul. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian template setting yang tadi, nanti dia akan muncul. Nah, ini kita pindahkan ke bagian lock yang sama dengan di bagian sini. Nah, dia sudah muncul kan. Kemudian untuk style sendiri kita bisa buat line width-nya itu tebal. Lagi nanti nampak jelas. Langsung apply aja. Tunggu sebentar. Oke. Di sini kan masih belum muncul. Cara untuk memunculkannya itu bisa kita klik kanan langsung. Nah, di bagian spreadsheet, klik ini sekali, dua kali. Kemudian kita lihat berapa kedalaman paling rendah dan berapa kedalaman yang paling dalam. Kita bisa mulai ini sekitaran 10 meter saja. Kemudian paling rendah itu atau paling dalam itu sekitaran 1.800. Jadi bisa kita dibulatkan aja dari 0 sampai 1.800. Terus kita masukkan nilainya tadi. Ada hasil perhitungan yang sebesar 92,14. Langsung saja. Nah, setelah kita isi semua, kita play. Nanti dia akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita bisa memulai interpretasi kita dengan cara agar nampak rapi kita kecilin dulu semua. Maaf. Dengan cara kita klik yang ini discrete lock. Nanti itu ada tiga bagian, yaitu bagian ditologi, bagian fluida, dan bagian prospek. Pertama, kita ke bagian ditologi dulu. Ditologis, oke. Kemudian sekali lagi, fluids, ini oke. Dan di bagian untuk prospek idenya kita pakai yang general discrete saja, langsung oke. Nah, di belok sini bisa kita atur yang ditologi status, kita klik kanan. Terus kita bisa eh, langsung ini ya, edit global color table. Terus kita pakai sesuai kebutuhan. Umumnya untuk log ini kan nanti itu ada batu pasir,
terus sel sama batu gamping. Jadi ini bisa kita hapus saja. Kita sisain tiga aja. Ini langsung sandstone, terus sel sama limestone ataupun batu gamping. Untuk backgroundnya itu kita sesuaikan warnanya. Sel itu warna hijau, terus warna yang ini sama limestone warna biru. Udah begini aja. Untuk pattern itu kita kosongkan. Ini kita bisa masuk ke atas. Terus untuk warna yang anti flake-nya itu bisa kita pilih ya, pakai warna putih biar nanti dia nampak rapi. Kita apply-kan aja. Oke. Terus bagian fluida eh, seharusnya sudah sesuai. Cek. Nah, mungkin yang undeviated zone ini kita hapus saja ya, paling bawah. Yang kita pakai itu paling maksud saya gas zone, oil zone, dan water zone. Ini juga patternnya kita hilangkan karena kita cuma memakai warna saja. Terus untuk bagian underneath sama kita pakai warna putih aja biar dia nanti nampak rapi. Langsung play aja, oke. Play. Maaf melek, oke. Oke. Nah, ini terakhir. Ini kita ganti dulu namanya di bagian global log settings. Kita ganti jadi process background. Terus kita tekan si color. Untuk colornya sendiri kita pakai satu warna saja. Jadi kita hapus. Oh, maaf, kelebihan. Kita hapus. Mungkin kita pakai warna biru saja. Terus buat patternnya itu end-nya juga jangan lupa pakai warna putih biar rapi. Langsung apply. Oke, oke kan saja. Kemudian eh, cara untuk mewarnainya sendiri itu kita bisa langsung klik di bagian sini. Misalnya nih, kita mau warnai bagian yang ini. Kalau dilihat kan dia ada di sebelah kiri daripada si garis tengahnya atau si garis. Jadi bisa kita asumsikan bahwa dia itu merupakan sandstone ataupun batu pasir. Jadi itu kita bisa klik kanan dulu, terus pilih bagian sandstone, terus kita klik saja, terus tahan sampai mau seberapa. Nah, setelah di batasnya terus kita lepas. Kemudian kalau mau ganti litologi lagi, kita bisa klik kanan, pilih yang shell kira-kira. Terus kita bisa geser lagi sampai batasnya sekarang sini. Ini juga bisa kita atur agar rapi. Gitu juga seterusnya. Kemudian untuk bagian flash dan yang prospek John juga sama. Eh, untuk yang flash ini kita isi di bagian yang ada crossovernya saja seperti di bagian ini. Terus kita lihat juga dari si resistivity-nya. Kalau dilihat si resistivity ini masih bisa masuk ke bagian gasnya. Jadi kita pakai seperti ini. Nah, sampai batasnya. Kemudian nanti jika ada ketemu water atau oil juga sama, kita klik kanan dulu, terus pilih yang oil zone, kita bisa giniin, terus atau yang ketemu water, kita klik water, bisa giniin. Terus kalau aku mau menghapus kan ini nanti ada bagian kosong, kita bisa geser dari bagian yang kosong ke arah yang terisi, jadi dia menghilang gitu. Ataupun bisa kita klik kanan, terus kita pilih undefined, langsung kita ya seperti itu. Untuk bagian prospek zone itu kita isi sesuai keberadaan dari si anu namanya dari si fluida sendiri.
Ini bisa kita buat gitu. Nah, terus jangan lupa juga untuk keberadaan sipil itu juga melihat dari si litologinya. Misalnya litologi batu pasir ya. Jadi dia normal. Kecuali kalau si fluid ini ada di sel. Karena sel ini kan kita tahu kalau dia itu istilahnya kedap air. Jadi susah untuk mengalirkan air ataupun menyalurkan. Sehingga tidak cocok untuk terdapat fluid di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada crossover, tapi dia itu di shell, eh, mungkin kita bisa masukkan jenis fluidnya, tapi tidak bisa kita masukkan ke bagian prospect zone. Ataupun juga kalau kita ketemu water tuh, terus ketemu kita ketemu water, tidak bisa kita masukkan prospect zone juga. Kemudian eh, kita juga bisa atur agar di bagian si gearnya ini nanti dia mengikuti warna si litologinya dengan cara kita kembali lagi ke template settings, kemudian di bagian sini dan curve filling. Tadi mirip-mirip sama color filling tadi, kita plus curve to curve. Maksud saya itu eh, harusnya curve to thread edge. Karena dia kan dari yang ini kan, si garis tengahnya ini, dari si cut off GR-nya. Harusnya thread edge to cut off GR. Terus untuk warnanya sendiri itu kita pilih as property. Propertinya apa? Propertinya itu ngikut dari si litologis. Litologis satu. Maaf, harusnya berarti se- oh salah salah. Harusnya dari GR. Nah, seperti ini bisa kita oke kan? Kita lihat nih, kalau bahwa si warnanya ini dia ngikut si litologisnya. Kira-kira hasil akhir dari si logis itu nanti bentuknya begini. Jadi kita bisa lihat dari litologinya untuk pasar di awal. Kemudian untuk periode yang kita temukan itu ada berupa eh, gas, terus ada kita temu juga water, dan ini dominan itu pasir banyak. Terus di bawah itu kita ketemu juga banyak sel. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang maaf, yang salah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.